Gus Intip, inspirasi kreatif. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Mempersembahkan berita viral Mbak Gimbal nantang Mbak Yu, Gus Intip ikut bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Gus Sufyan, biasa dikenal dengan sebutan Gus Intip, yang mana saya punya inspirasi yang kreatif. Oleh sebab itu, mohon maaf apabila dalam tayangan ini nanti ada yang kurang berkenan. Saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kali ini saya akan ikut berkomentar dengan statement apa yang disampaikan oleh Mbak Gimbal tentang Mbak Yu Juhani. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap ditonton channel Gus Intip sampai terakhir atau sampai akhir ya. Jangan dipotong-potong supaya kalian semua yang nonton konten ini nanti tidak salah paham. Oke? Untuk para sahabatku semuanya, masih bareng saja bersama saya Gus Intip, inspirasi kreatif. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak apa yang disampaikan oleh beliau Mbak Gimbal, dan saya di sini akan ikut bicara. Inspirasi kreatif, seni, budaya, sosial, cerita lucu dan misteri. Gus Intip, inspirasi kreatif. Kepada Mbak Gimbal, kami persilahkan untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan mengenai Mbak Yu Juhani. Silakan Mbak, kami persilakan. Saya semalam melakukan ritual. Kali ini dalam ritual saya menanyakan tentang sosok yang bernama Mbak Yau atau Mbak Yu, atau nama aslinya Mbak Juwaria. Oke, Mbak Juwaria. Dalam ritual saya menanyakan apakah betul kamu punya suami goib, suami ular. Dan dalam pernikahanmu itu apakah kamu punya anak seperti yang kamu ceritakan, kamu punya anak 3 dalam pengakuanmu. Oke Mbah, karena Mbak Yu ditanya sama Mbak Gimbal nggak mau jawab, biar Gus Intip yang jawab Mbah. Oh jamaah sih aneh-aneh Mbah. Ono nikah goib sama ular, itu nggak nalar Mbah. Jadi saya ngomong 100% Mbak Yu bohong Mbak. Gitu. Nah pembohong ya jangan usah dipercaya Mbak. Oke. Nah setelah saya melakukan ritual, nah kalau yang ritual itu Mbak Gimbal, aku percaya Mbak. Karena apa? Saya kenal betul dengan Mbak Gimbal. Jadi kalau Mbak Gimbal yang ritual, saya yakin 95% benar Mbak, kalau tidak salah. terkait dengan Bumi Pertiwi ini, terkait dengan Indonesia. Kamu menyatakan bahwa Pak Jokowi akan lengser. Biasa Mbah, Mbak Yu sok ngelantur Mbah. Gitu. Nek ngomongnya ngelantur, jadi seolah-olah sok tahu. Jadi ning ramal ya aneh-aneh Mbah. Nek cara aku ngarani nek kono wong ngene Mbah. Gitu. Jadi hebat bener kok bisa meramal kejadian yang belum terjadi. Mbak Yu bilang di tahun berapa Mbah? Pada tahun 2021 ini. Ya betul Mbah. Aku juga dengar-dengar begitu Mbah. Gitu. Di medsos, di mana-mana gempar rame. Setelah kamu ditekan oleh beberapa orang, kamu ketakutan dan merubah statementmu bahwa ramalan itu nanti tanggal 2024. Nek kuwi Mbah, padha wae ngomong plintan Mbah. Ramal kok ngomong esok tempe sore dele. Tahun 2021 Pak Jokowi lengser. Begitu ditekan, jawabannya piye? Toh, dari berbagai kalangan menekan kebenarannya berubah bahwa Pak Jokowi tahun 2024 lengser. Lucu Mbah. Terus, Mbak Yu, tahun 2024 itu ya jelas Pak Jokowi sudah lengser. Nah itu benar sekali Mbak. Itu ramalan yang barusan dihentikan Mbak Gimbal itu benar.
bahwa tahun 2024 Pak Jokowi lengser. Jadi Mbak Yu pinter Mbak. Nah yang pertama aku ora cocok Mbak. Nah yang sampaikan Mbak Gimbal barusan aku cocok Mbak. Jadi Mbak Yu ngendikake tahun 2024 Pak Jokowi lengser. Jelas Mbak, Mbak rasa diramal. Nah, itu kan masa pemerintahan beliau, masa penjabatan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Silakan Mbak, kasih masukan buat Mbak Yu Mbak, biar paham dan ngerti Mbak. Mbak Yu, untuk meramal yang indah-indah, untuk meramal sesuatu yang akan terjadi di negeri ini, solusinya bagaimana? Jalan terbaiknya bagaimana? Jadi sekali lagi aku menantang kamu ya, untuk meramal yang indah-indah, meramal tentang negeri ini bagaimana ke depannya. Nah, kalau yang ini saya cocok banget, Mbak. Meramal yang indah-indah. Loh, keindahan itu sebagian dari kehidupan kita, Mbak. Gitu. Kalau dengan yang indah-indah hidup kita damai, Mbak. Gitu. Coba meramal seperti yang si Mbak katakan, meramal yang indah-indah untuk masa depan negeri kita ini. Gitu. Jadi orang dadi masalah Mbak, orang dadi keributan, orang dadi kebisingan, tidak terjadi kekacauan, kegaduhan Mbak. Cocok sekali Mbak. Nah, tantangannya yang seperti itu setuju Mbak. Aku terima juga tantangannya Mbak Gimbal. Aku juga pingin Mbak meramal yang indah-indah untuk masa depan negeri kita tercinta ini. Kalau untuk kejadian-kejadian yang membuat negeri ini semakin terpuruk, para peramal juga sudah menyatakan. Bahkan saya bertahun-tahun yang lalu juga menyatakan hal semacam itu. Ah, betul itu yang disampaikan oleh Mbak Gimbal. Jadi Mbak Yu dengarkan Mbak Yu, aku kali ini setuju sekali dengan pendapat Mbak Gimbal. Ya toh, kalau meramal ya hal-hal seperti itu, 10 tahun yang lalu juga ada peramal kayak gitu. Jadi sekarang gini aja, ikutin apa ya yang dikatakan oleh kita oleh para budayawan, seniman, dan juga para peramal-peramal yang lain lah. Berarti meramal itu yang indah-indah, yang enak gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi untuk kamu, Mbak Yu, mungkin saat ini kamu dikecam banyak orang, mungkin kamu dikatain banyak orang, mungkin kamu dibully oleh banyak orang dengan ramalan-ramalanmu. Tapi sebagai pelaku praktisi penyembuh, saya tidak meragukan kemampuan setiap orang di muka bumi ini. Bisa jadi memang pada waktu tertentu kamu mempunyai talenta untuk mengungkapkan sebuah takdir misteri itu. Tapi sekali lagi ya, apa yang kamu sampaikan tentang Pak Jokowi dan ramalan-ramalanmu yang lain, saya menantang kamu untuk membuktikannya. Dan saya juga bisa meramalkan siapa kamu, dan kapan kamu jatuh, dan kapan kamu bangkit. Oke Mbak, aku setuju sekali Mbak dengan tantangannya Mbak Gimbal. Jadi Mbak Yu diterima aja tantangannya Mbak Gimbal Mbak Yu. Nanti saya tak nonton juga. Gitu. Kalau saya percaya Mbak Gimbal bisa meramal tentang Mbak Yu, ya kan? Oke Mbak Gimbal, buktikan aja Mbak. Nanti saya tak nonton Mbak dan ikut komen di sini Mbak. Secara pribadi saya tidak akan meramal yang negatif dari sisi kehidupan. Tapi saya akan memberitahu kepada kamu, hati-hati dengan lidahmu, hati-hati dengan caramu ngomong, karena lidahmu ini akan membawa kamu menuju kehancuran diri. Betul Mbak, saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Mbak Gimbal. Ada pepatah mengatakan bahwa lidah itu tak bertulang. Jadi kalau lidah itu sudah tak bertulang, ngomong sekarpe dhewe Mbak. Jadi kehancuran seseorang itu juga bisa dihancurkan oleh lidahnya sendiri, oleh perkataannya sendiri. Jadi sekali lagi untuk kamu ya, Mbak Yu dan seluruh peramal-peramal dalam negeri ini, ayolah kita meramal negeri ini menjadi makmur. Kapan negeri ini makmur? Cobalah para pelaku ahli-ahli spiritual ini melakukan ritual yang menunjukkan bahwa negeri ini akan lepas dari COVID pada tahun-tahun sekian. Oke Mbak, kalau yang itu aku setuju banget Mbak. Jadi untuk para pelaku-pelaku peramal ya, peramal yang indah-indah, meramal tentang kemakmuran negeri kita. Tapi sayangnya Mbak, aku sendiri itu bukan peramal Mbak. Aku
aku di sini cuma ikut bicara, ikuti perkataan Mbah Gimbal. Jadi yo yang kira-kira ngeramal yang enggak, yang tak pikir kira masuk akal dan membuat keributan, ya mending jangan meramal gitu loh Mbah. Andai kata kita bisa melihat negeri ini akan hancur, ya, belum tentu kita akan diterima statement kita itu gitu loh. Ya betul sekali Mbah, betul yang dikatakan Mbah Gimbal. Walaupun negeri ini akan makin bergejolak, para penguasa, para pemuka negeri ini juga belum tahu jalan keluarnya sebenarnya. Nah, oleh sebab itu untuk kamu ya para pelaku peramal-peramal yang merasa mampu meramal, mudah-mudahan kalian ini meramal sesuatu yang indah untuk negeri. Lah, yang ini aku setuju sekali Mbak, untuk meramal sesuatu yang indah-indah untuk negeri ini Mbak. Ya, oke Mbak, aku terima Mbak. Dan sayangnya saya belum jadi peramal Mbak. Dan nanti kalau saya jadi peramal ya aku ngikuti lah meramal yang indah-indah itu loh Mbak. Di dunia ini teman-teman ya, nggak ada orang hebat, nggak ada orang kuat. Hebat adalah ketika hidup kita ini bermanfaat untuk banyak orang. Dan kuat adalah ketika kekuatan kita ini mampu menolong orang yang lemah dan tidak berdaya. Betul itu Mbak yang disampaikan Mbak Gimbal. Tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang kuat, kecuali orang itu memang bisa bermanfaat buat orang lain. Itu baru hebat, itu baru kuat. Betul Mbak, setuju sekali Mbak. Udah tahu negeri ini akan terkoyak, udah tahu negeri ini akan hancur misalkan. Ya ayo kita ini para peramal meramalkan sesuatu jalan keluarnya, mencari jalan keluarnya dengan ramalan-ramalan yang kalian miliki. Aku sekali lagi menantang dan mengajak setiap orang ya, baik pelaku praktisi, baik pelaku spiritual, baik pelaku budaya, mari kita bantu negeri ini dari segala keburukannya. Kita cari jalan keluar yang terbaik untuk negeri ini. Sudah jangan lagi ada pertengkaran karena kita ini semua bersaudara. Terima kasih Mbak. Ajakan Mbak Gimbal saya sangat setuju sekali dan itu sangat baik Mbak. Karena Mbak, kalau ada peramal yang seperti itu, praktisi yang seperti itu membuat kegaduhan Mbak. Yang penting Mbak di sini adalah bagaimana kita menciptakan suatu perdamaian bagi negara kita tercinta yaitu Indonesia Mbak. Jangan lagi ada pertengkaran di antara kita. Itu loh Mbak. Jadi apa yang disampaikan Mbak Gimbal itu saya setuju sekali. Gitu. Jangan buat kegaduhan. Gitu. Kita adalah satu, Bhinneka Tunggal Ika. Gitu, Mbak, ya. Berbeda-beda tetap satu. Jadi bagi para praktisi, bagi para spiritual, yuk mari kita bersatu karena kita saudara. Tidak usah bermusuhan, kita tetap bersama ya untuk Indonesia tercinta. Jangan ada lagi permusuhan, sudahlah. Apa sih yang akan kalian ributkan di negeri ini? Kalau kalian tidak sadar-sadar, jangan memojokkan satu sama lain. Jangan menganggap diri kalian paling benar. Enggak. Semua ini perlu belajar, teman-teman. Semua ini perlu menata diri. Semua mari kita sama-sama belajar dan belajar untuk membuat kebaikan untuk negeri ini. Saudaraku sebangsa setanah air, kalau bukan kita anak negeri ini siapa lagi? Kalau sekarang pemerintah sudah ada vaksinasi Sinovac, biar pemerintah urusannya. Tapi kita yang terketuk hatinya, kita terus berjuang untuk melestarikan jamu-jamu tradisional. Saya yakin para leluhur kita itu sudah mewariskan tanah ini, airnya, pepohonannya ini dengan banyak hal-hal yang luar biasa yang bisa diambil untuk membantu penyembuhan, untuk membantu memulihkan negeri ini dari segala keterpurukan. Betul sekali Mbah. Daripada kita mikirin vaksin, yaitu kan upaya dari pemerintah Mbah, bagaimana untuk mengatasi bencana COVID-19 di tanah air tercinta ini.
yaitu mendatangkan vaksin Sinovac dan sebagainya, Mbak. Nah, bagi kita, Mbak, orang Nusantara, orang Jawa khususnya, di sini kan banyak sekali produk-produk jamu-jamu, ramu-ramuan tradisional. Nah, gimana sih sebenarnya kalau kita mau meramunya? Kalau kita mau meramunya, saya yakin, Mbak, itu justru lebih bagus dan lebih baik, Mbak. Karena apa? Jamu-jamu tradisional itu herbal, Mbak, dan itu sangat baik untuk kesehatan dan bisa menambah kekebalan tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Apalagi corona, Mbak. Insya Allah, Mbak, tuntas, Mbak. Dan sekali lagi, untukmu, hai para peramal-peramal, ya, bukan hanya Mbak Yu atau Mbak Juwaria, ya, saya akan tetap menghargai statement-statement kalian. Saya, Mbak Gimbal, akan selalu mendukung orang-orang yang punya pikiran positif untuk membantu negeri ini. Jangan lagi ada sesuatu yang membuat negeri ini semakin terpuruk. Oke, siap, Mbak. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Mbak Gimbal barusan tadi, bahwa kita semuanya selaku para praktisi spiritual, para peramal, para normal, semuanya saja, kita sekarang yuk kita bersatu bareng. Bagaimana memikirkan dan menciptakan statement-statement, bagaimana juga untuk melepaskan permasalahan-permasalahan terpuruk bagi negeri kita tercinta ini. Itu yang baik. Jadi janganlah kita malah membuat kegaduhan, janganlah kita malah membuat permasalahan atas negeri kita tercinta ini. Jadi sekali lagi, TNI, Polri, tokoh-tokoh agama, dan tokoh-tokoh budaya, mereka adalah bagian anak negeri yang berusaha menyelamatkan negeri ini. Ayo kita dukung mereka, kita bantu mereka dengan segala kemampuan kita. Baik dari golongan menengah ke atas, menengah ke bawah, semua itu nggak berlaku. Yang berlaku di sini adalah persatuan dan gotong royong. Oke, terima kasih sekali, Mbak, atas masukannya, atas apa yang disampaikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, Mbak, saya juga siap berkorban jiwa dan raga saya untuk memperjuangkan demi kemajuan dan kemakmuran negara kita tercinta, Indonesia Raya. Oleh karena itu, Mbak, saya yakin dengan kita bersatu, maka Indonesia akan jaya. Jaya-jaya Indonesiaku, jaya-jaya merdeka negeriku. Salam hormat dari saya, Mbak Gimbal, Sang Putra Alam, Panglima Tinggi Laskar Lembah Maya. Salam hormat. Salam hormat dari saya, Gus Sufyan, praktisi spiritual, budayawan Jawa Islam. Rahayu Rahayu Sakuni Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Intip, inspirasi kreatif.